Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma an'am. Wassalatu wassalamu ala nabiyil akram wal rasulil a'zam Sayyidina Muhammad wa ala alihi ulil hidayah wal karam. Wa kama qala rabbuna wa rabbukum Allahu azza jalla wa ala fi kitabihil ula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقنا بينهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. أما بعد حضرة المحترمين para habaib wa alal akhas yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Fahmi bin Habib Harun Al-Mutahhar, Habib Muhammad, Habib Hamzah Al-Gadri, Habib Habibi, dan Habib-habib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kesemuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya semoga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, muyassar umur dunia wa umur akhirah, amin Allahumma. Para kiai, para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang hadir di majlis mubarak ini, di majlis Miftahus Syafa'ah was Safa, mudah-mudahan kesemuanya diberikan sehat wal afiyah zahiran wa batinan, hissiyan wa ma'nawiyan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan rumah dalam hal ini Bapak Ahmad sekeluarga, mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya diberikan kesejahteraan oleh Allah dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang yang membantu, menolong terhadap kelancaran pengajian ini, majelis ini, semoga dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat, segenap para undangan yang hadir dari umur yang tua sampai umur yang paling muda yang hadir di acara mubarak ini, mudah-mudahan semuanya diberikan barakah, maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya mendapatkan barakah dari guru-guru kita semuanya, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, saya pertama disebut, dipanggil oleh pembawa acara, langsung merinding bulu roma saya. Bapak Doktor, waduh ini bahaya ini. Doktor ini biasanya doktor, profesor doktor, ciri khas daripada profesor doktor ini biasanya kepalanya gundul di atas, alias botak. Karena apa? Karena banyak berpikir dia. Sementara saya biasa, tidak ada gundul, tidak ada apa-apa. Berarti tidak profesor dan juga tidak doktor. Saya biasanya dipanggil DRS oleh seseorang, Dokter Andes. DRS ini singkatan di rumah saja, alias melepok, alias jelek-ker. Saya biasa dipanggil DRS Suaidi, DRS Haji Suaidi. Benar itu, alias di rumah saja. Kalau dokter kaget saya, Masya Allah, hampir pingsan tadi. Bismillah, Masya Allah. Tetapi kalau berlebihan bukan Bismillah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah dari Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih-lebih juga mendapatkan barakah dari dzurriyyatur Rasul, Habib Fahmi, Habib Hamzah, Habib Habibi, Habib Muhammad. Cahaya yang diturunkan di dunia ini karena masih ada turunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena darah Nabi Muhammad masih menetes kepada beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah dari beliau-beliau, amin Allahumma amin. Maka sangat pantas dan sangat wajar yang membumi dan membumi Indonesia kan selawat ini, yang wajar dan pantas adalah dzurriyyatur Rasul, disambung oleh ulama dan para kiai. Alhamdulillah,
mungkin Pontianak seingat saya mungkin 10 tahun terakhir ini semarak selawat di mana-mana. Mudah-mudahan generasi kita, generasi muda terus sampai tua kental dengan selawat, terpatri dalam hatinya, dalam lahir batinnya dengan pembacaan selawat dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Amin Allahumma amin. Tadi oleh qasidah, oleh munsik, akhlak yang baik, yang terpuji, menutup aurat ini dan lain sebagainya. Yang saya khawatirkan dan saya sangat takutkan ketika selesai dari majelis taklim seperti ini, lepas semua auratnya. Ini saya dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Yang pakai jilbab tetap berjilbab, yang nutup aurat tetap nutup aurat. Karena saya pernah lihat langsung di Pontianak, ini adalah salah satu khotib Jumat. Dia biasa khotbah Jumat, tapi setelah lihat di pasar pakai celana pendek, dia pegang belanjaan. Ini khotib yang kemarin yang pernah saya lihat, saya teliti betul sampai saya cermat, benar. Masya Allah, ini khotibnya kayak gini, bagaimana jemaahnya? Khotibnya sudah pakai celana pendek, bagaimana makmumnya? Ini khotib. Allah, lemuk mengomong suara. Takut Allah, kan keluar meting-metingan. Padahal aurat laki-laki baina surah wal rukbah, antara pusat dan dengkul. Kalau sudah di atas dengkul, wah ini bahaya ini. Banyak saya lihat kalau muadzin moroki yang jadi bilal itu biasa di masjid-masjid. Ma'asyiral muslimin wa jumratas shalihin rahimakumullah, lebih stepes lah. Jadi sebenarnya kok cengkak. Ma'asyiral muslimin wa jumratas shalihin. Jumrah itu melempar. Makanya dalam membaca Al-Quran itu ada dua kekeliruan. Ada khotok khafi dan ada khotok jali. Khotok khafi itu keliru sama, tidak sampai merubah arti. Yang bahaya itu adalah khotok jali, keliru terang sampai merubah arti. Yang benar, ma'asyiral muslimina wa zumratas shalihin rahimakumullah. Karena dia tidak mengerti tajwid dan tidak paham terhadap bacaan Arab, maka dia dengan gamblang, dengan lugas, ma'asyiral muslimina wa zumratas shalihin rahimakumullah. Step-step. Wahai sekelompok umat Islam, wa zumratas shalihin, dan melempar orang-orang muslim, orang-orang yang saleh. Mencol, tapi kalau dilempar dia ketemu orang soleh. Kalau orang soleh dilempar, mencol betul. Bendur tapi dia itu karena tidak mengerti. Kalau seorang santri sering hadir di majelis, insya Allah tidak membaca seperti itu. Yang benar, ma'asyiral muslimina wa zumratas salihina rahimakumullah. Banyak saya dengar di masjid-masjid, baik itu Masjid Madura, Masjid Melayu, Masjid Bugis, Masjid ini. Yang benar wa zumrah, bukan jin. Jumrah itu melempar. Kalau orang soleh dilempar semua, habis kepala orang soleh. Oleh karena itu, maka alhamdulillah ada Habib Fahmi, ada Habib Habibi, Habib Muhammad, Habib Hamzah yang membimbing kita semuanya untuk kembali kepada jalan yang benar. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau dulu kita berselawat cuma baca burda, baca berzanji, sekarang alhamdulillah berkembang dengan Diyaul Namin, ada Sintut Duror. Saya dulu merintis Sintut Duror dengan Habib Muhammad Al-Jufri, abang kandung daripada Habib Taha Al-Jufri di Kuburaya dulu, Sungai Adu. Sintut Duror itu dikira selawat Syiah. Wah, ini sudah ada Syiah masuk ke Kuburaya, padahal mereka tidak ngerti Syiah gimana. Sintut Duror itu datuk daripada datuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maulid Habsyi yang sekarang sudah populer di Pontianak, di Indonesia, di mana-mana, dan sekarang lebih berkembang lagi, dia undang yang dikarang oleh Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada juga Maulid Naidus Syifa dikarang oleh salah satu masyaikh di Sihir, cuma tidak populer di Indonesia. Dan masih banyak kitab-kitab maulid yang lain yang dikarang oleh habaib dan masyaikh. Dan kebanyakan orang-orang
yang ulama-ulama yang mengarang maulid itu adalah Hadramut. Jarang Mekah, jarang Madinah ngarang maulid, apalagi Indonesia. Indonesia cuma numpang-numpang doang. Oleh karena itu, alhamdulillah kita terima kasih kepada ulama-ulama Hadramut, habaib Hadramut, kita kenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sering ada juga Ustaz ketika disodorkan dia undami, mohon maaf Kiai, tidak biasa kan. Jangan sampai seorang muslim tidak biasa dengan kalimat kita maulid. Mohon maaf Kiai, ketika disodorkan maulid tafsir, mohon maaf karena saya tidak biasa. Biasanya apa? Burdah doang dan berzati doang. Terus yang lain bukan tidak dianggap maulid, bukan tidak dianggap maulid karena tidak biasa. Menurut saya itu betul. Coba semua dibiasakan. Selama itu adalah madah dari Rasul, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, bentuk apapun kita maulidnya, mari kita biasakan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Dalam kehidupan ini cuma ada dua, Khaliq wa makhluk. Khaliq itu adalah Allah pencipta, Khaliq itu adalah isim fa'il, artinya yang menciptakan. Sedangkan makhluk itu adalah yang diciptakan. Saya dan makhluk-makhluk yang lain yang ada di alam itu adalah namanya makhluk. Selain itu semua adalah Khaliq. Makanya saya mengawali dengan ayat wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqna bainahuma illa bil haqq walakin aktsaruhum la ya'lamun. Allah menciptakan langit dan bumi dan seisi yang ada di langit dan bumi bukan untuk main-main. Ma khalaqna bainahuma illa bil haqq walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi justru sebaliknya, Allah menciptakan langit dan bumi dan semua isinya itu memang betul-betul ciptaan. Tetapi kebanyakan ciptaannya tidak mengerti dan tidak mengetahui, khususnya manusia. Karena ini kitab ini diciptakan kepada manusia, lebih khusus karena apa? Karena manusia itu adalah orang makhluk yang berakal. Karena kita juga semuanya hewan. Karena hewan di dunia itu ada dua. Ada hayawanun natik dan ada hayawanun ghairu natik. Hayawan natik itu hewan, binatang, makhluk ciptaan Allah yang diberikan pikiran dan diberi akal dan bisa berbicara dengan normal. Tetapi hayawanun ghairu natik itu tidak bisa bicara dengan normal dan tidak bisa punya akal sehat seperti manusia, seperti kambing, sapi, banteng dan lain sebagainya. Makanya banteng juga itu adalah hewan yang tidak punya akal dan tidak bisa bicara dengan sempurna. Oleh karena itu manusia yang diberikan akal dan bisa berbicara dengan sempurna, mari kita gunakan sebaik mungkin. Kita pergunakan akal dan pikiran kita dan pembicaraan kita semuanya mendapat ridha, maghfirah, hidayah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang bisa beribadah dengan baik? Karena menggunakan akalnya. Bagaimana seseorang bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan bagus? Karena menggunakan akalnya dan menggunakan lisan yang baik. Bagaimana kita semuanya sesama manusia berhubungan dengan orang yang lebih tua, berhormat orang yang lebih muda, kasih sayang dan lain sebagainya? Karena menggunakan akal dan pikirannya. Kalau binatang suruh sopan, suruh beradab, tidak akan mungkin. Sapi, banteng, babi dan lain sebagainya suruh bersopan, suruh beradab seperti manusia, tidak akan mungkin karena mereka tidak diberi kelebihan akal seperti manusia. Dan dalam kehidupan yang tidak bisa dibohongi cuma dua dalam hidup ini, Allah dan hatinya. Berapa banyak orang membohongi Allah, berapa banyak orang membohongi dirinya, tetapi pada hakikatnya manusia tidak akan bisa membohongi dua ini. Beda orang ini mengguru orang tua
Dibohongi itu sudah biasa. Hatta saya Habib Fahmi lebih teknik iman dipegang bisa dibohongi. Tetapi hati dan Allah tidak bisa dibohongi. Kalau umpama si A tidak melakukan sholat, ditegur oleh si B, kamu tidak sholat itu mulutnya, tetapi hatinya tetap meyakini tidak jauh matur tak sholat. Itu Allah dan hati yang tidak bisa dibohong. Mun guru, orang tua, pacar, kekasih dan lain semuanya bisa dibohong. Hatta sekarang yang sholawat begini begitu, belum tentu nanti setelah keluar dari majelis membohongi ini, membohongi itu dan lain sebagainya. Tetapi ketika berdoa, mudah-mudahan setelah keluar dari majelis punya amal, punya bekas, sehingga keluar dari majelis yang seperti ini menjadi orang yang saleh dan salihah, muti dan muti'ah ila awamirillah wa ila awamiri Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Nama salawat ini, nama majelis ini Miftahus Syafa'ah was-Safa. Masya Allah. Pembuka untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaat. Amalan yang paling dahsyat di dunia ini selama kita hidup adalah salawat. Orang yang punya wudu dan tidak punya wudu sekalipun, yang haid dan tidak haid sekalipun, yang junub dan tidak junub sekalipun, orang mengamalkan salawat masih tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking tingginya nilai salawat di hadapan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa salawat panjang, salawat pendek. Kalau umpama salawat pendek tidak bisa, nyebut Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Allahumma shalli ala Muhammad juga tidak bisa, Muhammad. Kalau umpama Muhammad tidak bisa, selamati Allah. Oh, tak bisa ngerti. Jadi paling lemah, paling kini, paling kecil. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad juga tidak bisa. Kesulitan apapun dalam keluarga umpama, dalam ekonomi, dalam muamalah, dalam munakahat, dalam pergaulan, dalam ma'isyah dan lain sebagainya, perbanyaklah membaca salawat. Insyaallah akan diberikan makhraj, insyaallah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak itu. Yakini. Karena mun lebih pancing dengan tak masa-masa salawat makan apa? Nama lagi Quran mungkin sulit. Lebih-lebih nanti tanggal 20 awal Ramadan, tanggal 6 mungkin kalau tidak salah. Tanggal 6 hari Senin itu awal Ramadan. Sementara tanggal 22 itu keputusan KPU untuk menentukan siapa pemenangnya. Setelah itu nanti sampai Ramadan, sampai Idul Fitri itu fitnah semua itu. Mungkin Quran sudah nomor 10 bahkan mungkin nomor 30 nanti. Fitnah semua itu. Dari yang kelas tinggi sampai yang kelas menengah sampai kelas bawah, itu semuanya berbicara ini, itu dan lain sebagainya. Curang yang tidak curang, ini, itu dan lain sebagainya. Sehingga mungkin orang yang terawih juga tidak ada. Orang yang baca Quran, tadarus Quran sudah tidak ada. Semuanya bicara tentang pemilu, semuanya bicara tentang fitnah yang sudah direkayasa oleh sedemikian rupa oleh penguasa-penguasa ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang lurus, yang mustaqim, mengikuti ulama as-salafun as-salihun yang mereka yang beliau tidak punya kepentingan seperti itu. Amin Allahumma. Ini jangan sampai terlarut kita semuanya ini bicara itu dan lain sebagainya. Tanggal 22 Mei ini berarti sekitar tanggal berapa Ramadan? 17. Wallah nuzulul Quran. Perang Badar, masyaallah, nuzulul Quran ini nanti bersamaan dengan nuzulul fitan. Masyaallah, kita turunnya fitnah wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali yang tidak akan nimbrung dengan perkara fitnah yang seperti ini. Satu kelompok berbicara begini, satu kelompok bicara begini, satu kelompok yang lain berbicara ini. Dari kalangan ustaz, bintara, sampai kiai, sampai pejabat, sampai pengurus, sampai ke rakyat yang paling melarat, semuanya akan berbicara seperti itu. Wal-iyadu billah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan Indonesia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat berpikir,
Kalau seandainya di Indonesia ini tidak ada wali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, betapa dahsyatnya Indonesia akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barakah aulia salihin, para wali yang betul-betul saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kuat sampai seperti sekarang ini negara Indonesia. Jangan dibiarkan, jangan diabaikan para wali yang ada di Indonesia, wali Songo, wali ini, wali itu dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah, kalau menurut akal sekarang ini sudah begitu dahsyatnya keadaan yang ada di Indonesia karena barakah para wali, sehingga alhamdulillah sampai tegar sampai sekarang ini. Maka berterima kasih dengan orang-orang yang soleh seperti Habib Fahmi, Habib Hamzah, Habib Muhammad, Habib Habibi dan yang lainnya, para kiai yang memang betul-betul menjalankan di atas jalannya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat barakah dari beliau-beliau. Amin Allahumma. Memang dunia sejarah mencatat biasanya Rajab, Sya'ban, Ramadan ini tempat fitnah. Turunnya fitnah di mana-mana di dunia. Di negara-negara manapun biasanya berkecamuk. Ini akan berkepanjangan seperti bom Sri Lanka, tidak akan selesai 3, 4, 5 bulan ke depan, akan terus terjadi fitnah. Pokok dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, makanya sangat benar dan sangat pas kalau Rasulullah SAW ada doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sangat pas itu. Karena memang cobaan-cobaan, musibah-musibah biasanya diturunkan di bulan-bulan yang seperti ini. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keselamatan, barakah membaca selawat, barakah zikir dan lain sebagainya. Karena sekarang ini lebih banyak orang senang sama fitnah, lewat medsos, lewat ini, lewat itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang rajin membaca Quran, rajin berzikir, rajin selawat, rajin hal-hal yang kebaikan. Sekarang siapa yang tidak memegang HP? Ayo, dari ustadznya, dari kiainya. Kalau memang semua HP ini dipergunakan untuk jalan yang benar, insya Allah akan mendapat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit orang punya HP, 1 orang, 2. Itu paling sedikit. Kalau 1 HP itu 2 kartu, kalau 2 HP berarti 4 kartu. Tolong share ke 20 grup, tolong share ke 20 orang. Siapa yang diuntungkan itu? Pribadi atau perusahaan? Perusahaan. Tolong share sampai 20 grup, tolong share sampai 40 grup. Nanti insya Allah akan mendapatkan ini itu. Ini pesan dari penjaga makam Rasulullah SAW. Mana ada Rasulullah dan penjaganya? Sama Habib Fahmi yang biasa ke Madinatul Munawwarah, tidak ada makam Rasulullah penjaganya, tidak ada. Semua menjadi jemaah semua yang ada di Masjid Nabawi, Masjid Madinatul Munawwarah. Maka sangat hoak sekali, sangat bohong, sangat palsu berita-berita ini. Pesan ini disampaikan oleh penjaga makam Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Saya sudah bersering-kali ke Madinatul Munawwarah, tidak ada menunggu makam di sana. Orang yang menang-menang setting makam Rasulullah bin Abid itu pasti polisi. Ngerti tidak betul kan? Kalau lama-lama ada menunggu, ada orang di dekat kuburan Rasulullah, karena di sana ada Sayyidina Umar dan ada Sayyidina Abu Bakar. Di tengah-tengah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Terus ada satu yang terus bertengger tak kenikah dari makam, pas di polisi, di askar sana. Makanya sangat kuat dan sangat bohong apabila pesan ini disampaikan oleh penjaga makam Nabi. Itu kuat, palsu. Oleh karena itu jangan percaya, karena ini adalah menguntungkan perusahaan. Kalau sampai 20 share, 3 kali share dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita, alhamdulillah, anak-anak yang seperti ini tadi sudah disponsori kopi Pangeran. Mudah-mudahan, cuman nampaknya tadi ada ini kopi untuk 17 ke atas.
yang umur 17 ke atas. Karena masih anak-anak umur 7 tahun tidak pantas minum kopi. Tapi sekarang di medsos-medsos kopi lo, kopi air. Sekarang ini mudah-mudahan kita semuanya mendapat barakah dari Sayyidul Wujud, dari para ulama, dari para habaib yang hadir di sini. Mari kita teruskan. Alhamdulillah, penggerak-penggerak selawat di kota Nabian Pontianak yang setahu saya itu ada 3. Ada Habib Fahmi Mutahhar, ada Habib Taha Al-Jufri, ada Habib Abdullah bin Ridha bin Yahya, dan ada Habib-Habib yang lain dan ulama-ulama yang lain. Mudah-mudahan terus semangat. Amin Allahumma. Kalau dulu geleng-geleng dengan lagu-lagu orang kafir, tetapi kalau sekarang pakai kopiah putih, pakai gamis, pakai baju takwa, geleng-geleng dengan sholawat dan zikir. Tapi kalau di jalan-jalan geleng-geleng setelah geger kayak ada anak, berarti alias karena banyak di medsos ini ada yang foto telanjang gagal jalan, ada yang jatuh dari tiang listrik gagal jalan. Wah, gagal jalan Tapi alhamdulillah tidak ada di dalam medsos gagal ustaz, gagal kiai, gagal pindarah, kan tidak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus pangkat ini di derajat ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya karena saya sebenarnya tidak sehat, cuma dipaksa oleh Bapak Ahmad, direstui, dikasih izin sama Habib Fahmi. Oke. Boleh insyaallah. Kalau tidak dapat izin, tidak dapat restu dari Habib Fahmi, saya tidak akan berangkat, saya bilang. Betul. Alhamdulillah, ala kulli hal bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan semua yang mendapatkan barakah dari guru kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barakah dari sabda, yang mendapatkan syafaat dari salawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang yang saleh, orang yang muti'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.